Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengembangan e-learning, teman-teman mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah dan pengantar pengembangan e-learning. Minggu pertama kita slow aja dulu ya. Oke, saya paham mungkin agak kalau perkuliahan mendengarkan dosen ceramah itu bosan. Sehingga untuk kontrak kuliah ini saya akan berusaha menyampaikan poin-poin penting as brief as possible. Jadi secepat mungkin. Langsung aja, yang pertama itu identitas mata kuliah. Kita tahu sendiri nama mata kuliah kita pengembangan e-learning. Kode mata kuliahnya PK 00326, semester 7 dan 3 SKS. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Suryawinata. Ini kontak saya, suryawinata@umsida.ac.id kalau ingin mengontak saya, dan nomor handphone 085649598800. Nomor HP ini khusus untuk PJMK atau ketua kelas. Silahkan mengontak saya untuk ketua kelas nanti. Ya, selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengembangan e-learning ini diberikan pada mahasiswa untuk mempelajari tentang konsep, unsur, dan pengembangan e-learning sebagai salah satu metode belajar. Nah, kita ngobrolin capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di mata kuliah pengembangan e-learning ini nanti mahasiswa itu diharapkan dapat memahami dan menerapkan seluruh teori-teori dan aplikasi e-learning. Apa saja? Ini ada listnya, tapi di slide berikutnya juga sama saja ada. Nah, ini adalah daftar materi yang harus kita pelajari dan kita kuasai nanti di akhir semester. Mulai dari konsep dasar e-learning, sejarah pengembangan e-learning, karakteristik e-learning, model penerapan e-learning di berbagai negara termasuk Indonesia, kemudian kuadran pembelajaran, prosedur pengembangan e-learning, kemudian ada e-learning tools, struktur e-learning, perencanaan pembelajaran daring atau storyboard. Kemudian kita belajar tentang LMS, Learning Management System. Kemudian juga kita nyoba hard skill gitu ya, salah satu hard skill di dunia digital atau di era digital, yakni kolaborasi digital. Kemudian ada studi kasus e-learning di Indonesia dan presentasi proyek akhir. Karena semester 7 kita pakai project base. Untuk referensinya, ini ada dua, boleh dari Lydia Simajuntak sama Dewi Salma, tapi saya tidak membatasi referensi hanya di dua buku ini. Teman-teman boleh menggunakan referensi lainnya, baik buku lain, jurnal, ataupun artikel dari internet boleh, video di YouTube juga boleh. Yang penting nanti ada penjelasan ilmiahnya, itu oke saja. Nah, kemudian ini nanti yang akan kita bahas di bagian kuadran pembelajaran. Ada yang namanya strategi perkuliahan kita, itu menggunakan dua model, sinkron sama asinkron. Mungkin teman-teman apalagi di pendidikan TI ya sudah paham tentang ini. Jadi yang sinkron itu nanti kita bertatap muka dengan menggunakan video conference secara langsung gitu ya. Itu jatahnya 2-4 kali saja, sesuai edaran wakil rektor, dan memang untuk lebih menghemat kuota. Kita tahu sendiri kalau video conference, nge-zoom, nge-google meet itu habis kuota yang relatif banyak. Nah, selanjutnya 12-14 kali pertemuan lainnya itu menggunakan mode asinkron mandiri. Jadi alur asinkron mandiri ada di slide berikutnya. Tapi khusus untuk sinkron atau vikon yang 2-4 kali itu tadi, khusus digunakan untuk diskusi dan tanya jawab, bukan untuk pemaparan materi atau presentasi dari dosen dan mahasiswa. Jadi ini tidak presentasi, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk alur atau strategi perkuliahan yang asinkron, itu alurnya adalah sebagai berikut. Teman-teman nanti akses materi yang sudah disediakan, atau nanti ada diskusi atau tanya jawab. Mungkin nanti saya bagi teman-teman ada yang jadi thread starter. Thread starter, bikin presentasi, dipresentasikan, nanti teman-teman yang lain itu menanggapi, tanya jawab, kita bisa diskusi di situ. Kemudian kalau ada tugas dikerjakan,
dan dikumpulkan. Nah, saya sendiri pinginnya nggak terlalu banyak tugas ya, pinginnya. Tapi nggak tahu nanti di lapangan seperti apa. Tapi intinya tugas-tugas nanti yang diberikan itu muaranya ke UTS dan UAS. Jadi kerjanya nanti akumulatif. Jadi tugasnya itu nggak sia-sia, bisa di recycle, ditambahi, jadilah UTS sama UAS. Untuk kriteria penilaian, kita pakai standarnya UMSIDA, UTS sama UAS 25%, tapi penilaian proses itu yang paling tinggi yakni 50%. Ini mencakup tentang kehadiran, keaktifan di kelas, sikap, tugas-tugas, dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya nanti ini mendukung pelaksanaan UTS dan UAS. Tugasnya mungkin cuma ini ya, kalau presentasi itu kan masuk diskusi ya, bukan masuk tugas. Pertama, multimedia pembelajaran, basis teks, basis audio, basis video. Contohnya teks, buku, audio nanti bisa podcast, kemudian video itu bisa video pembelajaran. Kemudian ada dokumen kolaborasi digital. Jadi nanti ada kita bahas di bagian kolaborasi digital. Nah, kita nanti akan ngobrolin tentang ujian tengah semester. Kita bahas di awal, jadi kita tahu nanti UTS-nya ngapain aja dan bisa di-plan atau direncanakan dari sekarang. Jadi nanti UTS-nya itu kita akan merencanakan dan merencanakan pengembangan e-learning. Jadi perencanaannya gimana sih, alurnya gimana, strateginya bagaimana, dan seterusnya. Dan nanti UTS itu sudah harus punya target sasaran. Target sasaran ini siapa? Jadi tingkat pendidikan, misal SMK atau universitas. Jadi target sasaran yang dipilih untuk pengembangan e-learning itu untuk UTS-nya. Jadi nanti outputnya dokumen perencanaan pengembangan e-learning. Kemudian di ujian akhir semester itu ada kelanjutan dari pengembangan e-learning itu tadi, yakni yang pertama adalah pengembangan satu course e-learning utuh sesuai karakteristik Indonesia. Jadi ketika tadi di UTS itu sudah memilih memilih target sasaran, nah kita buat itu dan jadilah utuh di akhir semester ini tadi. Untuk tingkat SMK atau universitas, silahkan pilih salah satu. Dan ini nanti dikerjakan berkelompok sekitar saya sih biasanya 2 atau 3 orang ya maksimal. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini bagian yang paling menarik. Ini tawaran saya terhadap beberapa mahasiswa yang mungkin punya prestasi sehingga kreditnya itu bisa saya akui. Jadi Anda berhak tidak mengikuti perkuliahan jika memenuhi salah satu dari 4 syarat ini. Yang pertama adalah memiliki sertifikasi e-learning atau sejenis. Jadi ada itu beberapa sertifikasi pengelolaan e-learning dari BNSP. Sertifikasi itu boleh Anda tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian ada yang mengikuti program Merdeka Belajar. Jadi misal jadi asisten dosen gitu ya, ada SK-nya dan tugasnya apa saja, apalagi sekarang masanya pengembangan e-learning. Nah, itu bisa kita akui kreditnya sebagai nilai di mata kuliah ini. Kemudian kalau menjadi juara 1, 2, atau 3 pada kompetisi IT atau kompetisi pendidikan. Tentunya kayak pengembangan media dan lain sebagainya itu kita bisa masukkan atau kita bisa akui kreditnya. Kemudian kalau teman-teman punya karya buku, HKI atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan pengembangan e-learning atau bidang teknologi informasi pada umumnya, oke, itu bisa kita masukkan juga ke dalam program Merdeka Belajar. Kreditnya bisa kita akui. Jadi teman-teman kalau punya salah satu dari 4 ini, boleh tidak mengikuti kuliah, boleh tidak mengerjakan tugas, dan boleh tidak mengikuti UTS dan UAS. Itu. Dan kalau hasil karyanya bagus, otomatis nanti nilainya otomatis yang level-level atas gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, baik, mohon maaf kalau terlalu lama gitu ya. 10 menit itu kayaknya sudah terlalu lama bagi generasi zaman now untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Sehingga sepertinya ini dosen ngomong apa ya. Jadi kira-kira itu perkenalannya dari saya sama kontrak kuliahnya. Nanti untuk tugas pertama, tolong dibuatkan grup kelas ya untuk koordinasi mata kuliah pengembangan e-learning.
Sehingga nanti kita bisa berdiskusi di sana dan merencanakan proses pembelajaran selanjutnya menggunakan e-learning di grup WhatsApp. Sedangkan pelaksanaannya tetap kita menggunakan platform e-learning Umsida. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ada di forum diskusi di bawah atau melalui chat di grup yang nanti akan dibuat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.